Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai gagasan pembaruan dalam pendidikan IPS dan pendidikan IPS di tengah dinamika nasional dan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Pradina Putri Utami, NIM 1930201093. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS menghadapi era Indonesia baru, yaitu keberadaan era revolusi industri 4.0 dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi nyatanya menjadi sebuah tantangan bagi kehidupan manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Peters pada 2017, yaitu keberadaan teknologi di era ini dapat menciptakan peningkatan pengangguran di dunia karena banyak orang yang akan kehilangan pekerjaannya, yang mana pekerjaan orang itu akan digantikan oleh teknologi. Hal ini menjadi kekhawatiran dan menjadi isu sosial yang paling banyak dibicarakan di abad 21. Guru diharapkan dapat mengeksplorasi keterampilan yang dimiliki siswa, sehingga dengan begitu siswa dapat menjadi manusia yang berkualitas. Pendidikan mengajarkan keterampilan khusus yang nantinya akan dibutuhkan siswa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan IPS harus bertransformasi untuk memenuhi tuntunan zaman, terutama dalam penguasaan keterampilan khusus yang wajib dimiliki siswa. Keterampilan dalam pendidikan IPS diungkapkan oleh Saptriadi, yaitu keterampilan yang dibutuhkan dalam dimensi pendidikan IPS meliputi keterampilan dalam meneliti, keterampilan berpartisipasi sosial, terampil dalam berpikir, dan terampil dalam berkomunikasi. Terdapat kompetensi yang harus dimiliki dalam era revolusi industri 4.0, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi seorang dalam pengembangan kognitif dan sistem nilai, memiliki sikap kritis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kompetensi sosial, kompetensi yang dibutuhkan meliputi kemampuan komunikasi, koneksi sosial, bekerja sama, dan membangun struktur sosial dengan individu dan kelompok lainnya. Pada abad 21, keterampilan yang dibutuhkan meliputi siswa dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi dan selalu menghasilkan berbagai inovasi baru. Siswa diharapkan untuk dapat berpikir kritis terhadap berbagai persoalan dalam kehidupannya. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, siswa dapat memecahkan permasalahan sosial yang mereka hadapi. Siswa memiliki kepekaan sosial dan rasa peduli terhadap sesama. Siswa juga dituntut untuk dapat berkomunikasi baik sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan aktif mengeluarkan pendapat mereka, dan mampu berkomunikasi dengan lisan, tulisan, maupun lewat sosial media. Siswa dituntut untuk dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain dalam tataran lokal, nasional, maupun global. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinora Haliza dari kelas PGMI 03 angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang konteks dan relevansi pembaharuan pendidikan IPS. Dalam konteks dan relevansi ini memiliki beberapa poin. Poin yang pertama itu membahas tentang pembaharuan dan pelaksanaan pendidikan, khususnya pendidikan ilmu pengetahuan sosial pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi sejak tahun 1961 sampai dengan sekarang. Pembahasan yang kedua atau poin yang kedua itu membahas tentang Undang-Undang Nomor 2 pada tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan yang ketiga itu membahas tentang studi komparatif proses dan hasil pendidikan antara Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1992. Dan yang keempat membahas tentang kecenderungan pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam forum internasional, yaitu dalam konferensi NCSS ke-72 di Detroit, Michigan tahun 1992. Nah, dalam konteks dan relevansi ini memiliki tujuan.
Tujuannya apa? Yaitu agar dapat membiasakan diri dan bersikap dalam pola dialog kreatif dalam suatu masyarakat ilmiah dalam rangka menghasilkan pikiran dan pelaksanaan pendidikan yang terbaik menurut kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Anandita, NIM 1930201090, akan menjelaskan tentang strategi pengembangan pendidikan IPS dalam mengantisipasi masa depan. Untuk menghadapi tantangan masa depan yang globalisasi, iptek, arus informasi yang cepat dan layanan profesional, maka diperlukan pembaharuan pendidikan yang dilakukan secara sistemik dan sistematik, yaitu pendidikan yang dirancang secara teratur, melalui perencanaan yang bertahap dan menyeluruh, mulai dari lapisan sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan, sampai lapis individual. Oleh sebab itu, perlu dikaji tuntutan bagi manusia masa depan dan upaya pengantisipasi masa depan. Yang pertama yaitu pembentukan atau perubahan sikap atau nilai. Untuk mengantisipasi masa depan yang bersifat global dan arus informasi yang cepat, maka tugas pendidik yang utama adalah pembentukan nilai dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian Indonesia. Dan yang kedua yaitu pengembangan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan saling pengaruh dalam pengembangan kebudayaan di dunia merupakan hal yang lumrah. Namun, pengembangan budaya tersebut harus dapat melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai ketahanan budaya yang menjadi acuan pokok dalam memilih dan memilah segala pengaruh yang datang dari luar agar tidak terjadi krisis identitas bangsa Indonesia. Dan untuk yang ketiga, yaitu pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan merupakan salah satu prasyarat utama untuk memperoleh kesempatan menghadapi tantangan masa depan. Nah, pengembangan sarana pendidikan dalam rangka mengantisipasi berbagai permasalahan ini, pendidikan telah dilakukan sejak 25 tahun yang lalu, khususnya dalam mengantisipasi masalah pemerataan pendidikan dan akan terus dilanjutkan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melan Haryati. Saya akan menjelaskan materi tentang tantangan pendidikan IPS dalam memasuki abad 21. Pada abad ke-21 dan abad ke-selanjutnya, guru IPS ditantang untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi yang berlandasan pada pembelajaran konstruktivisme, pembelajaran di kelas dan pengelolaan kelas pada abad ini harus disesuaikan dengan standar kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Susanto tahun 2010, terdapat 7 tantangan guru pada abad ke-21 ini, yaitu 1. Mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. Yang kedua, mengajar untuk mengkonstruksi makna. Yang ketiga, mengajar untuk pembelajaran aktif. Yang keempat, mengajar dan teknologi. Yang kelima, mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan. Yang keenam, mengajar dan pilihan. Yang ketujuh, mengajar dan akuntabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Puspita. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan antara tradisional dan gagasan pembaruan. Suatu gagasan atau pelaksanaan pendidikan itu sebuah inovasi. Misalnya, pendekatan inquiry dalam pendidikan IPS sudah dilaksanakan sejak zaman Aristoteles, yaitu pada saat Aristoteles menerapkan metode induktif, eksperimen, dan hipotesisnya. Pada tahun 1970, IPS mulai dikenal di Indonesia. Gagasan pembaharuan sejak tahun 1970: 1. Batasan dan jati diri antara IPS dan PKN. 2. Pendekatan pemecahan masalah dan inquiry. 3. Pendekatan hukum Pareto dalam menyusun kurikulum pendidikan IPS. Hambatan dan pembaharuan IPS, yaitu mentalitasnya manusia. 1.
keterampilan berpikir kritis yang kurang pada setiap individu manusia. 2. Buku pengajaran sebagai sumber pelajaran tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak mengikuti alur pendekatan proses pengembalian keputusan. Lalu yang ketiga, yaitu sikap administrator kurang memberikan perhatian terhadap gagasan pembaharuan, apalagi pelaksanaannya. Lalu yang keempat, yaitu kelayakan fasilitas pendidikan, wilayah, dan kualitas pendidik yang kurang. 5. Dukungan psikologis dari lingkungan dan administrator pendidikan. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meningkatkan bobot pendidikan IPS sebagai advanced knowledge. Pendidikan IPS sebagai disiplin ilmu yang terintegrasi. Berdasarkan hasil integrasi tersebut, pendidikan IPS dapat membentuk dan mengembangkan ide-ide sebagai kerangka berpikir, rujukan, justifikasi, atau paradigma dalam memecahkan masalah, serta dapat menemukan teori generalisasi untuk peningkatan kualitas hidup manusia dalam arti luas. Selain itu, pengembangan pendidikan IPS sebagai advanced knowledge dapat dipengaruhi oleh gerakan The New Philosophy of Science dan The Hermeneutical Case yang berpengaruh terhadap naturalistic social science. Gerakan filsafat baru ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kecenderungan spesialisasi yang berlebihan dari suatu disiplin ilmu, sehingga seiring melepaskan diri dari masalah-masalah sosial yang menyangkut kepentingan umum dan menciptakan dilema besar untuk mengembangkan pemikiran yang spekulatif. Dengan demikian, pendidikan IPS sebagai advanced knowledge harus dilihat sebagai ikhtiar untuk memberikan jawaban akademik atas perlunya untuk mengembangkan teori sintetik. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.